Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Crucify the Flesh. Salibkan dagingmu, dagingku, daging kita. Gitu ya. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 30 April tahun 2023. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, urapiakan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, tidak lain daripada kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, kami memilih untuk membuka pintu hati kami, mampukan kami mengerti dengan hikmat dan marifat yang berasal dari surga, dan lebih daripada itu boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Galatia 5, ayat 24. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat ini dimulai dengan perkataan barang siapa. Artinya siapa juga yang menjadi milik Kristus. Pengikut Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang ini dikatakan telah. Artinya pada saat dia percaya, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi orang ini sesungguhnya dibebaskan karena dia memilih mengikut Kristus yang pertama. Dan yang kedua, efek daripada memilih menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memilih juga untuk menyalibkan dagingnya. Dengan segala hawa nafsu dan keinginan daripada daging tersebut. Nah, kita akan mendahului pembahasan kita ini dengan sebuah cerita sebagai berikut. Kita tahu, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang diambil dari Galatia 5 ayat 24 yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tentang perihal menyalibkan daging. Nah, untuk dapat mengerti Galatia 5, 24 ini dengan baik, maka kita harus membaca seluruh perikop dari Galatia 5 ini, dimulai dari ayat 16 sampai 26. Jadi kalau kita membaca Galatia 5 ayat 16 sampai 26, kita akan mengerti seluruh perikop ini dan mengerti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di bawah urapan Roh Kudus tentang penyaliban daging ini. Nah, berikut ini akan kita bahas ringkasan konteks dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ringkasan konteksnya seperti apa? Nah, Galatia 5 ayat 16 sampai 26 berfokus pada bagaimana Roh Allah memberi mereka yang ada di dalam Kristus kuasa untuk melayani orang lain dalam kasih. Namun kita harus membiarkan Roh Kudus memimpin kita. Tanpa ini tidak bisa. Jika tidak, keegoisan kita akan membawa kita ke dalam segala jenis gaya hidup yang penuh dosa. Orang lain yang kita layani tidak tahu di belakang layar apa yang kita kerjakan. Kita tahu, Tuhan tahu. Nah, kita tidak dapat memanipulasi orang dengan gaya hidup yang tersembunyi di belakang layar ini. Ini tidak boleh terjadi. Sebaliknya, ketika kita hidup oleh Roh, maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh. Sehingga kita memiliki kuasa untuk dapat menolak keinginan dosa, sehingga kita tidak hidup dalam dosa. Ini pilihan untuk mengikuti petunjuk Roh Kudus ini. Taat kepada perintah Roh Kudus. Apa yang keluar dari diri kita adalah kumpulan karakteristik yang kuat dan positif. Segala sesuatu ini terjadi akibat kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga lahirlah karakter yang kuat ini di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja. We are saved by grace through faith alone. Dan perbuatan kita sebaik apapun perbuatan tersebut tidak dapat memberikan keselamatan. Galatia 3 ayat 22 sampai 29. Jadi perbuatan baik kita tidak mengambil andil dalam keselamatan.
Karena perbuatan baik kita itu tidak lebih daripada secarik kain kotor. Berdasarkan Alkitab. Nah, Paulus mengajarkan bahwa segala usaha yang kita lakukan dengan mengandalkan perbuatan kita untuk memperoleh keselamatan akan sia-sia saja. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Karena kalau kita dapat diselamatkan melalui perbuatan kita, melalui usaha kita, maka kedatangan Kristus dan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya menjadi sia-sia. Karena perbuatan tidak mengambil bagian dalam keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, maka tidak ada sesuatu perbuatan apapun yang dapat menghalangi kita dari kasih Allah. Efesus 4 ayat 30, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Karena Alkitab juga berkata, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia akan mendamaikan kita kembali dengan Allah Bapa melalui darahnya yang kudus. 1 Yohanes 2, 1-2. Jadi tidak ada satu apapun yang dapat menghalangi kita dari kasih Kristus. Karena pada saat kita berdosa, kita dapat datang kepada Yesus Kristus, memohonkan pengampunan daripadanya. Yang salah itu adalah kalau kita merencanakan untuk melakukan dosa dan kemudian kita berpikir, setelah aku berdosa, aku datang kepada Kristus untuk mohon pengampunan. Nah, Alkitab tentang ini berkata, kita sedang merencanakan untuk menyalibkan Kristus kedua kalinya. Ini tidak mungkin. Tentang hal ini sudah kita bicarakan bagaimana Musa, waktu diperintahkan kali keduanya tidak boleh memukul batu karang, tapi hanya berbicara kepada batu karang, pukulan kepada batu karang hanya diperintahkan satu kali. Maknanya adalah pukulan batu karang pertama kali membawa kematian daripada Kristus, kesengsaraan Kristus. Tapi kali kedua tidak boleh terjadi lagi, karena Kristus hanya mati satu kali untuk menebus dosa kita, dan setelah itu tidak ada lagi. Karena itulah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk berbicara kepada batu karang dalam pengertian berbicara kepada Kristus yang telah dibangkitkan dan hidup sampai selama-lamanya. Musa melanggar ini, karena itu dia tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka yang tidak setuju, kita berbicara tentang mereka yang tidak setuju dengan ajaran Paulus bahwa di dalam Kristus kita sepenuhnya diampuni dan dibenarkan oleh Allah, sering mengajukan keberatan mereka. Nggak ada masalah. Mereka berkata, seperti ini, bagi orang yang menentang Paulus dan pengajarannya bahwa kita diselamatkan karena kasih anugerah oleh iman saja, mereka berkata seperti berikut. Tanpa ancaman hukuman dari Allah, mengapa ada orang yang menghindari dosa? Artinya, tanpa ancaman Allah, orang-orang ini berpendapat tidak mungkin orang akan berhenti berbuat dosa. Dan mengapa orang memilih untuk melakukan apa yang benar tanpa ancaman Allah? Jadi mereka berpikir Allah itu bukanlah Allah yang kasih, tapi Allah yang penuh dengan kebencian, menempatkan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan orang dan mengancam orang tersebut. Tidak seperti itu. Jadi, those who disagreed with Paul's teaching that in Christ we are fully forgiven and justified by God often raised an objection. Without the threat of punishment by God, why would anyone avoid sin? So they say. Why would people choose to do what is right? So they say. Tidak seperti itu. Jawaban Paulus tentang hal ini sebagian ditemukan dalam pengajaran pada hari ini. Mereka yang benar-benar memahami apa artinya percaya pada kematian Kristus Yesus serta kebangkitannya untuk membayar upah dosa mereka yang percaya padanya, memahami betapa merusaknya dosa-dosa mereka. Lagi pula dosa-dosa kita adalah alasan kita berdiri dikutuk untuk mati oleh hukum Taurat yang menuntut upah dosa kita melalui penumpahan darah yang dilakukan Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Hukum Taurat menuntut upah dosa adalah maut. Kita berdosa, harusnya kita membayar upah dosa kita tersebut. Tapi oleh kasih karunia anugerah daripada Allah yang dilimpahkan kepada kita, Kristus yang mengambil bagian tersebut menggantikan kita mati. Sehingga oleh darahnya, melalui iman kita, kita dibenarkan. Bukan karena kita benar, tapi kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita.
Nah, itu sebabnya Paulus menulis bahwa mereka yang menjadi milik Kristus menyerah untuk mencoba mengalahkan dosa mereka sendiri. Nggak mungkin. Sebaliknya dengan rasa syukur, kita mematikan daging kita dari keinginan untuk berdosa ketika kita mempercayai Kristus untuk mati bagi kita. Kita menjadi sadar, wah kita tidak bisa membayar upah dosa kita. Karena kita sadar akan harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus, maka kita secara sadar pun sebagai ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang telah membayar upah dosa kita, kita memilih untuk tidak lagi berbuat dosa, apalagi merencanakan untuk berbuat dosa. Coba bayangkan itu. Berapa unfairnya kita jika kita tahu kita dapat melakukan sesuatu yang baik, kita melanggar dengan sengaja untuk tidak melakukannya, tapi melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan dan kemudian minta ampun. Ini sebuah kejahatan. Kita melepaskan hak untuk tetap berpegang pada dosa kita. Dan kita pun melepaskan hak kita untuk menikmati hidup dalam dosa. Semuanya ini kita lakukan karena kita tahu dosa kita yang menyebabkan Kristus tersalib bagi kita. Sekalipun kita dapat mengatakan itu kan pilihan Kristus. Betul, itu adalah pilihan Kristus. Tapi pilihan ini berdasarkan kasih-Nya kepada kita. Daripada kita yang binasa, mendingan Dia menanggung upah dosa kita dan mati bagi kita, sehingga kita beroleh kehidupan di dalam Dia. Cobalah kita renungkan ini sebentar dan mengerti, maka kita tidak akan memilih untuk sengaja berbuat dosa lagi. Namun ada garis tipis di sini. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang percaya kepada Kristus tidak segera dan tidak sepenuhnya kehilangan keinginan mereka atau naluri mereka untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Jadi keinginan untuk berbuat dosa tidak sepenuhnya hilang. Sifat dosa masih ada. Sifat dosa yang pernah tinggal di dalam manusia lama kita, saat kita menjadi percaya, masih tertinggal. Karena itulah Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kita harus berjuang melawan keinginan dosa ini. Kita harus berjuang melawan keinginan nafsu duniawi ini. Namun Paulus telah menulis juga bahwa ada dua hal penting yang berubah ketika kita diselamatkan. Kedua hal tersebut yang berubah ketika kita diselamatkan itu apa? Yang pertama, sesuai pengakuan kita. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengakui bahwa dosa bersifat fatal selamanya. Karena itu kita butuh Kristus. Kita tidak dapat membayar upah dosa kita. Jika kita ingin membayar upah dosa kita sendiri dengan tidak percaya kepada Kristus, maka kita seumurnya diam di dalam neraka karena tidak dapat membayar upah dosa tersebut. Dengan percaya kepada Kristus, kita secara sadar menolak dosa sebagai jalan menuju maut dengan hidup taat, bukan tanpa, dengan hidup taat menurut pimpinan Roh Kudus. Itu kita nyatakan. Aku menolak dosa dan segala keinginannya, dan aku akan hidup taat menurut pimpinan Roh Kudus. Yang kedua adalah Allah memberi kita kuasa dalam Roh-Nya yang kudus untuk memenangkan peperangan melawan keinginan kita yang berdosa. Selalu ada bisikan di hati kita. Don't do it. Nah, sekarang tergantung kepada kita untuk melakukan atau tidak melakukan. Selalu ada standar dari suara Roh Kudusnya mengingat kita. Do not do it. Don't do it. Don't touch it. Peperangan ini terjadi. Nah, kita yang menentukan menang atau kalahnya setelah kita mendengarkan pesan Tuhan ini. Jika kita memulai dengan suatu perkataan whatever, kita sudah mulai jatuh. Apalagi waktu kita melangkah dengan sengaja berbuat dosa, bukannya jatuh lagi. Kita merencanakan dosa tersebut. Kadang-kadang kita masih menyerah pada keinginan daging kita untuk berbuat dosa. Tetapi orang Kristen bukan lagi orang yang dikendalikan oleh dosa mereka. Orang Kristen memiliki kuasa untuk menolak keinginan dosa dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kita bukan lagi hamba dosa sejak hari pertama, detik pertama kita percaya kepada Kristus. Kita menjadi hamba Kristus dan bukan lagi hamba dosa. Kita tahu dan mengerti bahwa upah dosa adalah maut.
Dan bahwa Kristus telah mati bagi kita untuk membayar upah dosa ini. Karena itu kita harus hidup menjauhkan diri dari keinginan dosa dengan menggunakan kuasa Roh Allah yang hidup dalam kita. Nah, apa artinya menyalibkan daging seperti yang kita baca dalam Galatia 5 ayat 24 itu? Artinya apa sih? Kita sering quote ayat ini, bahkan hafal ayat ini. Ya. Konsep menyalibkan daging berasal dari kata-kata Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 24. Konsepnya dari sana. Barang siapa menjadi milik Kristus, ya, ia, orang tersebut, telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini pilihan untuk mengikuti Kristus dengan syarat kita menyalibkan daging ini. Karena sekarang kita menjadi hamba Kristus, bukan lagi hamba dosa. Dalam ayat ini jelas bahwa menyalibkan daging bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap orang percaya, tetapi oleh orang percaya. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, let me clarify this. In this verse, it is clear that crucifying the flesh is not something done to the believer, but by the believer. Those who belong to Christ have crucified the flesh. It's not done to the believer, but by the believer. Pilihan. Oke? Daging harus disalibkan adalah prinsip dosa yang ada dalam sifat manusiawi kita yang telah jatuh. Di dunia ini, kita hidup dalam tubuh daging. Dan tubuh daging yang lemah ini, Markus 14 ayat 38, adalah pintu gerbang menuju dosa. Karena itu kita wajib menutup pintu ini serapat-rapatnya agar tidak ada satu celah pun terbuka bagi dosa untuk masuk. Apalagi mengundang dosa dengan sengaja. Tubuh kita, meskipun tidak berdosa, secara alami mendambakan kenyamanan dan kesenangan. Dan sifat dosa yang ada dalam daging terlalu sering menyerah pada pencobaan. Menghasilkan perbuatan daging. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Karena itulah iblis datang terus-menerus mencobai kita. Karena dia tahu daging ini lemah. Dan roh itu penurut. Dia goda. Dan kemudian dia tertawa melihat bagaimana secara berangsur-angsur kita meninggalkan tuntunan roh Allah untuk jatuh di dalam dosa. Pilihan. Setelah jatuh di dalam dosa, iblis membiarkan kita karena kita sekarang sudah menjadi makanan enaknya. Kita menolak untuk mendengarkan suara Roh Kudus untuk berbalik. Ini merupakan kerusakan moral pada orang-orang yang membiarkan dosa bertahta di dalam kehidupan mereka. Dosa mengakar di dalam daging yang dikuasai oleh segala jenis kejahatan, pikiran jahat, dan sebagainya ini. Nafsu berdosa dan perbuatan daging yang menyimpanglah yang harus disalibkan oleh orang Kristen. Lagi dan lagi kita tahu sesuatu itu salah. Kita ikutin keinginan daging. Berbohong, menipu, dan sebagainya ini. Manipulasi, semuanya ini kita tahu, kita lakukan. Itu sengaja merancangkan untuk berdosa. Dan kemudian kita ngangkat tangan berdoa kepada Tuhan. Wow, sesuatu yang harus kita jauhkan ya. Di tempat lain, Paulus berbicara tentang penyalipan yang terjadi pada orang percaya melalui persatuannya dengan Yesus Kristus. Namun aku hidup, kata Rasul Paulus, masih hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kesadaran mutlak. Kesadaran mutlak ini membuat dia mengakui, membentuk statement ini. Dan hidupku, katanya lebih lanjut, yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kesadaran mutlak. Lahir di bawah pimpinan Roh Kudus akan pernyataan ini. Aku diselamatkan oleh Kristus. Kristus mati bagiku. Aku masih hidup, tapi hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dengan demikian dia berkata, maka hidupku dipimpin oleh Roh Allah yang hidup di dalamku. Dan aku akan taat kepada pimpinan roh tersebut.
Dan dia mengajarkan pengalamannya ini kepada kita di bawah tuntunan Roh Kudus. Tapi Galatia 5:24 menjelaskan bahwa orang percayalah yang harus mengambil tindakan untuk menyalibkan daging mereka dan segala hawa nafsunya. Menyalibkan daging berarti mematikan sifat dosa yang ada dalam daging secara sengaja, memilih untuk mematikan keinginan daging tersebut. Dan ini adalah pilihan. Dengan perkataan lain, tanpa kita secara aktif dan proaktif menyalibkan sifat dosa kita yang ada dalam daging kita, kita tidak akan mungkin hidup bagi Kristus. Tidak akan mungkin. Agar kita hidup bagi Kristus, kita harus menyalibkan sifat dosa dalam daging kita, agar kita dapat hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Titik. Instruksi Paulus diilhami oleh Yesus Kristus sendiri yang berkata, setiap orang, ini pilihan, yang mau mengikut aku, pilihan mereka, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bukankah ini pilihan? Lihat kalimatnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, kalau nggak mau, nggak apa-apa. Yang mau saja, itu pilihan. Nah, kalau kamu mau, syaratnya, kamu juga harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikut aku. Karena itulah bagi setiap orang percaya, detik mereka percaya, karena mereka tahu akan konsep pilihan ini, mereka sebenarnya telah menyalibkan daging dan seluruh nafsu kedagingan tersebut. Tidak ada alasan lain lagi bermain fiktif. Ya, kita masih berjuang melawan sifat dosa, tapi Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita sejak saat kita percaya akan memampukan kita untuk mengalahkan keinginan daging tersebut. Memikul salib adalah ungkapan atau gambaran yang berkaitan erat. Berkaitan erat dengan apa? Berkaitan erat dengan menyalibkan daging. Orang beriman harus berperilaku seperti orang yang memikul salibnya sendiri ke tempat eksekusinya. Nah, Paulus mengikuti kata-kata Tuhan sampai kepada kesimpulan logisnya. Perhatikan ini baik-baik, nggak dapat miss yang ini. Orang percaya, dengarkan baik-baik ini, jangan sampai hilang ini ya. Orang percaya tidak hanya harus memikul salib mereka, tetapi mereka juga harus memastikan hukuman mati mereka terhadap daging mereka dilaksanakan. Artinya, you are not called to carry your cross only, but you have the responsibility to crucify your flesh upon that cross. Menyalibkan daging mengilustrasikan mematikan keinginan egois, keinginan berdosa, yang semuanya ini terdapat di dalam daging. Karena itulah daging harus dimatikan, disalibkan. Karena sesuatu yang sudah mati tidak memiliki keinginan lagi. Orang mati tidak mempunyai keinginan dosa. Orang hidup yang berkeinginan untuk berdosa. Karena itu Tuhan memastikan, salibkan keinginan untuk berbuat dosa tersebut, maka engkau hidup bagi Allah demi kemuliaan Allah itu sendiri. Orang-orang percaya harus mengambil sifat dosa manusia lama mereka secara kiasan, membakukannya di kayu salib. Berdoa dengan sungguh-sungguh, menyadarkan diri kita sambil membayangkan apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Masa iya setelah kita mengerti apa yang dilakukan Kristus dalam segala penderitaannya itu, sakit yang dialami itu secara luar biasa. Masa iya kita sengaja mau berbuat dosa sebagai imbalan ucapan terima kasih kita? Terlalu kejam, saya pikir. Kita menyalibkan daging melalui pertobatan kita terhadap dosa-dosa kita dengan meninggalkan cara hidup lama berdasarkan pilihan kita yang telah sadar akan apa yang Kristus kerjakan di kayu salib bagi kita. Dengan mengatakan tidak pada nafsu egois, dosa dan segala keinginan daging kita. Dan dengan sama sekali menyangkal keinginan daging tersebut. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Saya ulang, tertulis ini di dalam Roma 6 ayat 13-14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Perhatikan ini pilihan. Jangan menyerahkan tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Sekarang pilihan keduanya adalah serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Pilihan, bukan senjata kejahatan, tapi senjata kebenaran. 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, di bawah tuntunan Roh Allah. Di zaman kuno, pada zaman Yesus itu ya, penyalipan adalah bentuk kematian yang paling keji dan paling memalukan, hanya diperuntukkan bagi penjahat yang paling jahat. Penyalipan ini adalah sebuah siksaan, matinya perlahan. Rasa sakitnya ya ampun. Ya. Paulus pasti ingin para pembacanya pada saat dia menuliskan ayat ini, ia ingin agar kita seluruh pembaca termasuk kita yang membaca pada hari ini memahami bahwa kedagingan tidak boleh diperlakukan dengan hormat. Berbelas kasihan kepada keinginan daging, tidak boleh. Tidak boleh diperlakukan dengan baik. Tidak boleh diberi makan atau bahkan diabaikan sehingga sifat daging tersebut bertumbuh. Nggak boleh. Sifat kedagingan kita tahu begitu jahat sehingga pantas mendapatkan hukuman yang paling mengerikan. Disalibkan. Penyalipan yang merupakan salah satu bentuk eksekusi yang paling menyakitkan adalah peristiwa penyalipan. Orang percaya seharusnya tidak berharap untuk mematikan daging tanpa mengalami rasa sakit dan penderitaan. Kita harus berjuang menyangkali diri kita. Sakit mengalahkan daging tersebut harus terjadi sehingga kita dapat merefleksikan rasa hormat, respect kepada kematian Kristus di kayu salib dalam bentuk nyatanya. Kita belum mati di kayu salib, kita harus mematikan rasa ingin sifat dosa di dalam daging kita yang begitu sulit dikalahkan. Menyakitkan. Keinginan itu tumbuh terus, tapi kita harus mengalahkan itu karena sadar apa yang Kristus lakukan bagi kita. Ini yang menyebabkan kita menolak dosa, bukan ancaman yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan penuh dengan kasih, Dia tidak akan mengancam kita. Daging dan roh terus hidup dalam konflik sampai kapanpun. Satu sama lain mereka ribut terus. Sehingga kita sebagai orang percaya harus menyalipkan keinginan daging kita setiap hari sehingga roh hidup untuk memimpin kita. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, karena sifat daging adalah menuntun kita ke dalam dosa. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, taat kepada pimpinan roh, kamu akan hidup. Tertulis dalam Roma 8, ayat 13. Tapi pelajaran juga ya Roma 6, ayat 11. Karena kita telah dibebaskan dari dosa dan kematian, dan kita menuju kehidupan baru di dalam Kristus Yesus, kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah untuk tujuan baik yang Allah rencanakan bagi kita. Ya, jadi untuk tujuan baiknya. Dan karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, pornografi, ya, perzinahan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3:5. Sadarkan diri kita tentang hal ini. Menyalibkan daging berarti menaati panggilan dan pemuridan Kristiani. Itu berarti kehilangan hidup kita untuk menemukannya di dalam Dia. Matius 10 ayat 39. Saat kita setiap hari mematikan sifat berdosa kita, kita mulai berjalan dalam kemenangan. Sebentar. Saat kita setiap hari mematikan sifat dosa kita, jika kita mematikan keinginan dosa di dalam daging kita, maka kita bisa hidup untuk Allah. Maka kita mulai berjalan dalam kemenangan atas daging. Menaklukkan daging adalah apa yang Paulus gambarkan sebagai hidup dalam roh. Hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Kita tidak dapat bermain victim. Tuhan tahu kan aku masih manusia yang lemah. Bahwa di dalam diriku ada sifat dosa. Mengerti. Tapi apakah engkau juga mengerti apa yang putraku Yesus Kristus lakukan bagimu di kayu salib? Tuhan, engkau tahulah bahwa aku ini, Tuhan, nggak mampu berdiri sendiri. Ya, ada Roh Kudus. Tapi orang ini bilang begini, orang ini bilang begitu, Tuhan. Engkau hidup bukan melalui perkataan orang, tapi melalui perkataan firman. Ini penting. Sebelum kita menyalibkan daging kita, kita harus memikul salib kita sendiri dan mengikut Yesus. Dan pastikan kita bukan hanya sekedar memikul salib, kita diwajibkan juga untuk memakukan, menyalibkan keinginan daging kita pada salib yang kita panggul tersebut. Jadi jangan aku sudah panggul salib, tapi aku belum menyalibkan dagingku. Nah, janganlah bermain seperti itu. Apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, pikulah salibmu dan ikut aku. Dalam Matius 16 ayat 24, Yesus memberitahu murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, yang tadi kita bicarakan pilihan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini pilihan. Mari kita mulai dengan apa yang Yesus tidak maksudkan dalam ayat ini. Banyak orang mengartikan salib yang harus dipikul sebagai beban yang harus mereka pikul dalam hidup mereka. Mereka mengatakan seperti begini, hubungan mereka yang tegang di dalam keluarga, dengan teman-teman, di dalam kantor dan sebagainya, pekerjaan di belakang layar yang tidak terlihat sehingga tidak ada orang yang tahu dan berterima kasih, penyakit fisik dan lain-lain. Dengan rasa bangga orang-orang ini berkata dengan berbelas kasihan terhadap diri mereka sendiri. Mereka melihat kesulitan mereka dan berkata, itu salib yang aku harus pikul. Oh bukan. Hal-hal yang barusan disebutkan ini bukanlah yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, pikulah salibmu dan ikut aku. Itu bukan salib yang dimaksudkan, bukan itu. Ketika seorang memikul salib pada zaman Yesus, tidak ada yang menganggap sebagai beban yang harus dipikulnya setiap hari atau melihatnya sebagai beban simbolis. Bagi seseorang di abad pertama, salib berarti satu hal dan hanya satu hal, yaitu kematian melalui penyaliban. Memikul salib berarti menghadapi cara kematian yang paling menyakitkan dan memalukan yang bisa dilakukan manusia terhadap manusia yang lainnya. Menyalibkan daging di sini adalah menyalibkan segala keinginan untuk berdosa demi Kristus yang telah mati bagi kita. 2000 tahun kemudian, setelah penyaliban Kristus itu, orang Kristen memandang salib sebagai simbol perdamaian. Melihat salib sebagai simbol pengampunan, rahmat, dan cinta yang dihargai. Tetapi pada zaman Yesus, salib melambangkan kematian yang menyiksa, menyakitkan. Mati perlahan-lahan. Bangsa Romawi memaksa para penjahat yang dihukum untuk membawa salib mereka sendiri ke tempat penyaliban. Lihat nanti dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Memikul salib berarti seseorang akan mati dan orang itu akan menghadapi ejekan dan aib di sepanjang jalan. Dan oleh karena itu perintah Yesus untuk pikul salibmu dan ikut aku. Ikut aku adalah panggilan untuk merendahkan diri dan berkorban. Seseorang harus rela mati untuk mengikuti Yesus. Mati terhadap diri sendiri, yaitu mati terhadap keinginan daging, terhadap kesombongan, terhadap mementingkan diri sendiri. Dan ini adalah penyerahan mutlak kepada Tuhan. Surrender totally unto God. Setelah Yesus memerintahkan memikul salib, dia berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Apa gunanya seseorang memperoleh? Perhatikan ayat ini baik-baik dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Wow, ini ayat ini kencang banget ya, tajam dan keras. Saya ulang, Matius 16 ayat 26. Tadi kita mulai baca di ayat 25. Ayat 26. Apa gunanya? Untungnya apa? Seseorang memperoleh seluruh dunia, kaya raya, nggak terbatas, mati pun nggak dibawa. Selain kain yang melekat pada tubuhnya, itu pun dipakaikan orang. Memperoleh seluruh dunia, apa artinya? Namun ia kehilangan nyawanya, tetapi ia kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya yang terhilang di dalam neraka tersebut? Apa? Kekayaan tersebut nggak ada gunanya. Ditinggalkan semuanya. Dan kitab Pengkhotbah mengatakan itu pun suatu kesia-siaan. Kenapa? Yang satu berjuang keras mengumpulkan kekayaan, yang lain berfoya-foya menerima inheritance tersebut. Ini pun kesia-siaan yang aku perhatikan di bawah terik matahari, kata Raja Salomo. Perhatikan itu baik-baik. Kemanapun Yesus pergi, dia menarik banyak orang. Pandangan mereka tentang siapa sebenarnya Mesias dan apa yang dia, Mesias ini, lakukan, seringkali terdistorsi. Ditwist. Mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan, di mana damai sejahtera akan memerintah dan mereka akan segera masuk ke dalam kerajaan seperti yang mereka sendiri bayangkan itu. Ini alam imajinasi mereka sendiri, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Mereka percaya Yesus akan membebaskan mereka dari pemerintahan penjajah Romawi yang menindas mereka pada saat itu. Beberapa berharap dia, maksudnya Yesus, akan terus memberikan makan siang gratis untuk semua orang. Yohanes 6 ayat 26. Tiap hari ada makanan gratis, nggak usah kerja. Pernyataan Yesus bahwa mengikut dia membutuhkan setiap orang secara aktif untuk memikul salib mereka sendiri. Hal mana membuat orang berpikir dua kali tentang motivasi dan tingkat komitmen mereka. Jadi pikul salibmu dan ikut aku adalah sebuah boundary, sebuah batasan untuk melihat kejujuran mati manusia dalam memutuskan apakah aku sungguh-sungguh mau membayar harga memikul salib dan menyalibkan dagingku demi untuk mengikut Kristus ini. Muridnya pun bertanya, apa yang kami peroleh setelah kami mengikut Kau, setelah kami mematikan daging kami? Apa yang kami peroleh? Oh, banyak. Baca nanti di dalam Alkitab, itu bagian Anda. Anda akan menemukan ini. Banyak hal yang dapat kita peroleh pada saat kita mengikut Yesus. Bukan hanya waktu kita hidup di dunia ini, juga pada saat nanti setelah kita berhadapan muka dengan dia. Lukas 9 ayat 57 sampai 62 mencatat reaksi Yesus terhadap 3 orang calon murid. Perhatikan ya ini ya efeknya. Ini reaksi yang dicatat ya. Mencatat reaksi Yesus terhadap 3 orang calon murid yang tampaknya bersedia mengikuti Yesus dengan syarat yang mereka ajukan. Reaksi Yesus bagaimana terhadap 3 calon murid ini? Namun, ketika Yesus menjelaskan lebih lanjut kepada mereka apa artinya mengikuti dia, di mana Yesus mengecilkan hati mereka dengan mengungkapkan kesulitan atau pengorbanan yang akan mereka hadapi. Komitmen mereka berubah menjadi setengah hati. Oh, gampang. Tapi sekarang bukankah penyesatan terjadi di mana-mana? Saat engkau percaya kepada Kristus, masalahmu hilang. Nggak ada. Pikul salibmu, ikut aku, matikan dagingmu, itu ada. Tapi ikut aku, ikut Kristus, utangmu hilang. Siapa yang bilang? Jangan menyesatkan orang-orang lain dengan pengajaran palsumu. Mereka gagal pada Yesus waktu menjelaskan ini, orang-orang itu menjadi kendur hatinya. Kenapa? Karena mereka gagal menghitung biaya untuk mengikuti dia. Tidak ada yang mau memikul salib mereka dan menyediakan dan menyalibkan kepentingan mereka sendiri untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Istilahnya, ikut engkau selama mendatangkan keuntungan, boleh. Tapi aku harus pikul salib setelah mengikuti engkau, ya forget it. You carry it for me, I'm the boss. Enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau tidak dapat menjadi bos pada saat engkau menyatakan mau mengikut Kristus. Engkau pengikut, bagaimana engkau bisa jadi bos? Pengikut kok. Ya pikul dong salibnya. Pemimpinnya sendiri juga pikul salib. Yang benaran lagi pikul salibnya. Mati di kayu salib. Kita diminta untuk menyalibkan daging. Simbolis. Sudah nggak sanggup. Kita harus mematikan keinginan daging ini. Itu yang penting. Kita tidak tahu apa yang akhirnya diputuskan oleh ketiganya. Tetapi tampaknya hati mereka ciut demi mendengar harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus tersebut. Kelompok kecil ini adalah segmen terakhir tentang 4 hal yang menggambarkan apa artinya mengikuti Yesus. 4 segmen itu. Yang pertama, dibutuhkan sikap kerendahan hati dan sikap hamba di atas kekuasaan dan otoritas. Takluk kepada Kristus. Lukas 9, 46-48. Yang kedua, itu berarti iman kepada Kristus harus melebihi penerimaan oleh pengikut lainnya. Lukas 9, 49-50. Ya, harus ini kita bedakan. Bagaimana kalau aku menjadi pengikutmu Tuhan? Apa kata teman-temanku? Aku kehilangan teman-temanku. Temanku berkata ini dan itu. Engkau hidup berdasarkan perkataan mereka atau berdasarkan perkataan Kristus? Itu yang pertama. Dan yang kedua, engkau diberikan hikmat dan marifat oleh Tuhan. Masa engkau mau hidup oleh pikiran orang? Apakah engkau meminjam pikiran orang itu dan masukkan ke dalam pikiran hidupmu, dalam pikiranmu, sehingga engkau setiap kali berpikir seperti mereka berpikir atau menjalankan buah pikiran mereka? Ya tidak. Tentukan perjalanan hidupmu berdasarkan pimpinan Roh Kudus ini yang menawarkan jaminan kekal kehidupan di surga bersama-sama dengan Dia. Keberuntungannya bagi kita win-win. Ketiga, mengikuti Kristus membutuhkan kepercayaan pada apa yang Dia katakan, alih-alih menghargai tradisi dan identitas budaya. Lukas 9 ayat 51-56. Yang keempat, menjadi pengikut Kristus menuntut kesungguhan hati dan kerelaan untuk berkorban. Lukas 9 ayat 57-62. Sulit ia berkorban. Kristus sudah terlebih dahulu memberi contoh kepada kita. Dia berkorban. Dia nggak ada masalah di surga, nggak ada kesakitan, tidak ada air mata. Dia meninggalkan, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan sikap Allahnya, sifat Allahnya dalam bentuk roh, tapi meninggalkan itu mengambil wujud daging. Sehingga dapat merasakan apa yang manusia rasakan, lapar, pahit, sakit, dan semuanya, bahkan mati di kayu salib untuk membayar upah dosa tersebut. Dia mau berkorban, kenapa kita tidak? Yesus menginginkan lebih dari seorang pengikut yang hanya sekedar mengikut, ikut-ikutan namanya itu. Dia menginginkan kerendahan hati. Dia menginginkan hati hamba, iman, dan penaklukan diri melalui penyalipan daging. Namun dia juga menginginkan seseorang yang mau mengikut dia ke kayu salib. Lukas 9 ayat 23-26. Seseorang yang mudah putus asa karena kesulitan keuangan, kesulitan sosial, kesulitan di dalam kehidupannya sehari-hari, kemungkinan besar bukanlah pengikut yang tulus untuk mengikuti Kristus. Berapa sering kita berdoa itu, ya Tuhan permudah semua jalannya, jangan sampai seumur hidupku aku mendapatkan atau melihat rintangan dalam hidupku. Singkirkan gunung-gunung itu sehingga jalanku semuanya rata. Loh gimana bisa kuat? Pada saat masalah datang, nggak ngerti. Pada saat waktu hujan, nggak tahu bagaimana mempergunakan payung. Nggak tahu payung itu apa. Tuhan, jauhkan semua rintangan supaya aku lenggang kangkung datang. Jalan lewat. Pada waktu masalah ada, nggak ngerti bagaimana cara menghadapinya. Tuhan memberikan masalah, tapi Dia memberikan solusi. Gunakanlah hikmat marifat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat berjalan sesuai dengan pimpinan Roh, menjadi kuat pada saatnya. Banyak kok contoh di dalam Alkitab. Tuhan melatih diriku berperang supaya kita kuat di dalam hal ini. Upaya nyata Yesus untuk menghalangi orang-orang mengikuti Dia dengan menjelaskan harga yang harus mereka bayar untuk mengikuti Dia. Bermaksud untuk membatasi jumlah petobat palsu, Kristen palsu,
Murid yang tidak tulus, murid palsu, dia batasin. Ini loh harganya. Lihat Yohanes 6 ayat 66. Seruan Yesus untuk pikul salibmu dan ikut aku berfungsi untuk menyaring orang-orang yang tidak jujur, berpikiran ganda, dan orang yang berpura-pura. Ini dikatakan sama dia. Pikul salib mau? Ikut aku. Artinya apa Yesus? Salibkan dagingmu. Salibkan keinginan duniawimu. Hidup menurut pimpinan roh. Engkau dulu mencuri, jangan mencuri. Ya sulitlah Tuhan. Kecuali engkau menampakkan dalam matikan semua keinginanku mencuri. Loh, itu kamu kerjakan. Bayangin, kalau semua keinginan-keinginan ini yang Tuhan tempatkan sebagai pilihan manusia dihilangkan, manusia tidak mempunyai hak untuk memilih lagi. Ini ibaratnya hidup dalam veggie state loh. Nggak ada keinginan. Robotkah Anda yang tidak memiliki keinginan? Ini kan pilihan. Upaya nyata Yesus itu tertulis untuk menempatkan sebuah batasan boundaries di dalam hal ini. Sehingga orang yang mengerti ini, oke aku nggak mau ngikut dah kalau biayanya terlalu besar gini. Nah, ini penyaringan pertama. Ya. Apakah kita siap memikul salib kita dan mengikuti Yesus? Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Apakah masih mau atau tidak? Perhatikan baik-baik pertanyaan yang saya lontarkan ini. Apakah kita bersedia mengikuti Yesus jika itu berarti kita kehilangan pekerjaan kita? Mau nggak? Di sini kami tidak menerima orang yang percaya kepada Kristus. Masih mau? Yang kedua, apakah kita bersedia mengikuti Yesus jika itu berarti kita kehilangan anggota keluarga dan teman-teman terdekat kita? Kalau kamu percaya kepada Kristus, keluar dari rumah ini, kamu juga tidak akan dapat inheritance lagi. Tidak mendapat bagian dari apa yang ditinggalkan nanti setelah orang tua meninggal. Masih mau? Apakah kita bersedia mengikuti Yesus jika itu berarti kita diasingkan oleh anggota keluarga kita? Kamu nggak diakui sebagai anak lagi. Masih mau? Yang keempat, apakah kita bersedia mengikuti Yesus jika itu berarti kita kehilangan reputasi kita dan kepada kita dituduhkan, difitnahkan, bermacam-macam hal. Masih mau? Yang kelima, apakah kita bersedia mengikuti Yesus jika itu berarti kita kehilangan nyawa kita? Masih mau? Di beberapa tempat di dunia ini, konsekuensi dalam bentuk pertanyaan yang barusan saya bacakan ini, nyata-nyata ada. Berapa banyak orang yang mati sehingga menjadi martir akibat mempertahankan iman mereka. Mereka tidak goyah dan menyerahkan nyawa mereka bagi Kristus. Tapi yang harus kita perhatikan dan merupakan pertanyaan yang harus kita sekalian jawab adalah, apakah kita bersedia? Itu pilihan. Bersedia enggak? Waktu menikah begitu juga. Apakah engkau mau mengambil dia, wanita ini sebagai istrimu? Apakah engkau mau mengambil pria ini sebagai suamimu? Pikirkan, masih bisa jawab tidak kok. Tapi iya, artinya sampai maut memisahkan. Mengikuti Yesus tidak harus berarti semua hal yang kita pertanyakan ini akan terjadi pada kita. Tetapi murid Kristus harus rela menderita kerugian jika hal yang kita bicarakan tersebut terjadi. Apakah kita bersedia memikul salib kita? Jika dihadapkan pada pilihan Yesus atau kenyamanan hidup, mana yang akan kita pilih? Membaca Alkitab atau bersenang-senang? Berapa sering kita meninggalkan Alkitab? Ya Tuhan mengertilah. Biasanya kan aku ada baca. Ini sebetulnya perkataan ini. Biasa aku baca ini adalah untuk mengenakkan orang tersebut untuk tidak memiliki perasaan bersalah. Ini efek psikologi. Ini dimatikan, ditanamkan di dalam alam bawah sadar. Ya Tuhan mengertilah. Ya Tuhan mengerti. Tapi tahukah bahwa itu yang diingini iblis karena dia takut jika engkau dekat kepada Tuhan. Engkau jauh, dia nggak akan bother, dibiarin. Engkau dekat, itu yang diganggu. Jadi banyak orang berpikir daripada gue diganggu sama setan, udahlah gue jauh aja dari Tuhan. Kerugian. Berkat yang kau dapatkan adalah berkat semu. Komitmen kepada Kristus berarti kita mau memikul salib kita setiap hari.
menyerahkan harapan, impian, harta benda, dan bahkan hidup kita jika perlu demi Kristus. Hanya jika kita dengan rela memikul salib kita, barulah kita layak disebut murid-muridnya. Lukas 14 ayat 27. Pahalanya tentu sepadan dengan harganya. Ingatlah bahwa ketika Yesus memanggil murid-muridnya untuk pikul salibmu dan ikut aku, dia juga memikul salibnya. Berjalan di depan kita, memimpin kita dalam memikul salib. Ayo ikut aku. Sekarang kamu lihat ya, aku pikul salib. Ini salib sungguhan nih. Mereka salibkan aku nih untuk membayar upah dosamu. Sekarang setelah ini kalian sekalian ya, pikul salibmu dan salibkan dagingmu. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 31, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku, Paulus, berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Dalam New King James Version menerjemahkan sebagai berikut. Berhadapan dengan maut, bahasa Indonesianya berhadapan dengan maut, bahasa Inggrisnya dikatakan I die daily, aku mati setiap hari. Bukan berhadapan dengan maut. Aku mati setiap hari, I die every day. I affirm, so Paul the Apostle says, by the boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Dia menghadapi banyak tantangan untuk memenangkan jiwa ini. Sekarang dia boasting. Wow, ada usahanya. Ada hasilnya. Usahanya membuahkan hasil. Ada orang-orang bertobat. Apa yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, aku mati setiap hari. Dalam 1 Korintus 15 ayat 31 yang barusan kita baca. Maksudnya apa? Bab 15 dari 1 Korintus adalah pembelaan yang kuat terhadap doktrin kebangkitan sebenarnya. Dalam ayat 14 dari 1 Korintus 15, Paulus menulis, tetapi andai kata, dia berandai-andai, Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kemudian dalam ayat 30-32, ayat ini menegaskan bahwa Paulus dan rekan-rekannya menghadapi kematian dan penderitaan setiap hari karena memberitakan tentang Yesus yang dibangkitkan dari kematian untuk membayar upah dosa orang yang percaya kepadanya. Bahkan di hadapan Raja Agripa pun dia mengatakan yang sama. Kita lihat bagaimana dia memberitakan Injil ini secara efektif. Dalam setiap kesempatan dia memberitakan Injil. Tiada hari tanpa Injil bagi Rasul Paulus. Harus sejalan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Jika kebangkitan itu tidak benar atau hanya sekedar isapan jempol belaka, sebuah berita bohong, maka mereka menyanyiakan hidup mereka. Mengapa dia harus mati setiap hari jika Yesus memang tidak bangkit? Mengapa dia harus mati dan menanggung resiko mati dianiaya jika Kristus tidak mati bagi dosa dan kemudian dibangkitkan? Paulus mengungkapkan pemikiran serupa dalam Roma 8 ayat 36 seperti ada tertulis, oleh karena engkau, Tuhan Yesus maksudnya, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, siap disembelih. Bandingkan juga dengan Mazmur 44 ayat 22 nanti saat belajar. Di sini, seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 31, Paulus merujuk pada penganiayaan terus-menerus yang dia dan rekan-rekan sekerjanya alami setiap hari. Masuk penjara, dirajam, dilempar batu, dicambuk, dan sebagainya ini. Aku mati setiap hari menggemakan perintah Yesus kepada mereka yang ingin mengikutinya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan sesekali, dan mengikut aku. Setiap hari. Ya Tuhan tahulah. Biasanya kan ada. Ini istirahat dulu. Sebulan dah Tuhan cuti. Orang aja ada cuti kok. Ya. Lukas 9 ayat 23. It doesn't work that way. Penyebutan salib oleh seorang rabi Yahudi akan mengejutkan orang Yahudi abad pertama. Karena mereka mengerti. Salib adalah alat penyiksaan yang diperkenalkan oleh orang Romawi untuk meneror mereka yang berbicara menentang kaisar. Kalau ada orang menentang kaisar, salib hukumannya.
Salib adalah penghinaan publik yang selalu melambangkan kematian. Makanya orang-orang Yahudi tersebut menghasut Pontius Pilatus. Dia menyetarakan dirinya sebagai raja. Hanya ada satu raja loh. Kami mengakui satu raja itu, kaisar itu. Nah, dia menentang, dia harus disalibkan. Itu alasan mereka pada waktu itu. Padahal Yesus berbicara tentang dia sebagai raja, segala raja. Dalam konteks yang disampaikannya, tapi disalah mengerti dan dipelintir oleh mereka. Jadi salib adalah alat penyiksaan yang diperkenalkan oleh orang-orang Romawi untuk meneror mereka yang berbicara menentang kaisar. Yesus tidak. Salib adalah penghinaan publik yang selalu melambangkan kematian. Jadi ketika Yesus berkata bahwa untuk mengikuti dia, kita harus memikul salib, maksudnya adalah ada sesuatu yang harus mati sebelum kita bisa hidup. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri, hak kita, dan keinginan kita untuk menjadi bos bagi diri kita sendiri. Kita harus mati setiap hari terhadap daging kita. Namanya juga kita mengikuti Yesus, bagaimana kita menjadi bos. Apa Yesus yang ngikutin kita? Ya enggak lah. Itu bumper sticker tuh. Jesus is my co-pilot. Emangnya lu pilotnya gitu? Enak aja kamu menjadi bos mengangkat diri. Selama Yesus jadi co-pilot, kamu menjalani kehidupan kamu menentukan arah kehidupan. It doesn't work that way. Paulus melihat hidupnya sebagai kematian setiap hari untuk dirinya sendiri. Dia mengungkapkan pemahaman ini kepada para penutua gereja di mana? Di Efesus, di Turki sana. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini luar biasa nih. Komitmennya, ketaatannya. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Mati terhadap diri sendiri ini memberdayakan Paulus untuk menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan dan banyak penganiayaan demi Injil. Jadi ada sesuatu yang harus berubah jika kita memilih untuk mengikut Kristus, yaitu penyaliban daging. Dan untuk berubah ini diperlukan beberapa hal. Satu, keinginan yang berasal dari hati kita yang adalah pilihan. Yang kedua, self-disiplin yang harus diikuti dengan secara persisten dan konsisten. Yang ketiga, komitmen ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. 3 hal ini harus terjadi. Ketika Paulus berkata, aku mati setiap hari, dia mengingatkan orang-orang percaya bahwa dia menghadapi kemungkinan kematian setiap kali dia mewartakan Kristus kepada mereka yang menolak untuk mendengar firman Tuhan. Dia mengalami itu. Para pendeta juga akan mengalami hal yang serupa. Dituduhkan, difitnahkan, dan sebagainya, dibenci. Dalam 2 Korintus 11 ayat 24-28, Paulus menyebutkan beberapa bahaya yang dia hadapi yang mengancam kematian, namun dia tidak gentar. Kisah Para Rasul 14 ayat 19-21 mencatat Paulus dilempari batu dan dibiarkan mati. Namun secara ajaib dia selamat, bangkit, membersihkan diri, dan pergi ke kota berikutnya untuk memberitakan Injil. Ini kalau orang tidak really sold out bagi Kristus, nggak mungkin. Dia tidak takut akan kematian fisik, karena dia telah menganggap dirinya disalibkan dengan Kristus. Galatia 2:20. Tidak ada lagi yang tersisa. Hidup bagi Kristus, mati keberuntungan. Itu kata Rasul Paulus. Dia mengerti akan hal ini. Paulus sendiri menulis tentang mati terhadap dosa, Roma 6 ayat 11, mati terhadap daging, Roma 8 ayat 13, Galatia 5 ayat 24, dan mati terhadap diri sendiri, Galatia 2 ayat 20. Dia menghidupi apa yang dia khotbahkan, apa yang dia ajarkan, dan mendesak orang percaya dimanapun untuk meniru dia sebagaimana dia sendiri meniru Kristus. 1 Korintus 11 ayat yang pertama, 1 Korintus 4 ayat 16. Imitate me as I imitate Christ. Hari ini banyak tuh hamba Tuhan.
Ikut aku seperti aku mengikut Kristus. Nah, yang kita harus perhatikan adalah bagaimana mereka mengikut Kristus. Kalau tidak benar, ya nggak usah ikutin mereka. Dia mampu mempengaruhi jutaan orang untuk kerajaan Allah karena dia menolak untuk dialihkan atau dikonsumsi oleh kepentingan duniawi. Bahkan kematian pun tidak membuatnya gentar ataupun takut, sehingga dia tidak dapat diancam untuk tidak menaati Yesus. Filipi 1 ayat 20-23. Konklusi saya, summary saya, closing statement saya adalah sebagai berikut. Misi untuk membawa Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar Injil terkadang mengakibatkan kehidupan yang berbahaya dan mahal. Para rasul secara khusus dianiaya, disiksa, dan dibenturkan pada begitu banyak rintangan yang disebabkan oleh kaum oposisi. Paulus mengetahui hal ini lebih baik daripada kebanyakan orang. 2 Korintus 11 ayat 24-28. Dia terus-menerus mendapat ancaman dari para pemimpin agama Yahudi dan pejabat pemerintah Romawi. Selain itu, Paulus sering mengalami kekurangan dana dalam melakukan perjalanan misinya untuk memberitakan Injil. Paulus memberitahu jemaat Korintus dalam ayat ini bahwa dia bangga dan berbesar hati tentang keputusan mereka untuk menyerahkan hidup mereka kepada Kristus sebagai salah satu kisah sukses pelayanannya. Bahwa akhirnya dia lihat mati setiap hari ini membuahkan hasil. Semua itu akan sia-sia menurut Rasul Paulus jika tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Tidak ada gunanya kematiannya setiap hari, ditambah lagi dengan begitu banyaknya bahaya dan ancaman yang dihadapinya setiap hari jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian. Poin yang Paulus buat di sini adalah salah satu dari keputusannya sendiri, dari ketulusan. Saya ulang. Poin yang Paulus buat di sini adalah salah satu dari ketulusannya sendiri. Apakah dia akan terus melakukan semuanya ini jika Kristus tidak dibangkitkan? Di sinilah letak ketegasan iman Rasul Paulus yang sejujurnya mengatakan bahwa Kristus telah bangkit sebagai bukti bahwa upah dosa kita telah lunas dibayar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba taburkan, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus senantiasa berbicara kepada kami. Tolong kami, di dalam kami mengambil keputusan mengikuti Kristus, kami juga boleh melakukan dengan ketaatan, dengan komitmen dan disiplin yang tinggi. Persisten dan konsisten untuk menyalipkan keinginan daging kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang hidup itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Diberkati kedua tanganmu, apa yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Diberkati anak cucumu. Dan biarlah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu menolong kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Dan kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Setiap umat Tuhan yang percaya dan menerima berkat berkata amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan usai dan kita akan berjumpa atas izin Tuhan minggu depan. Tetap jalankan protokol kesehatan dan mari kita belajar menyalipkan daging kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.